استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله الكرام وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan ar-rahimir rahman alladzi akramana wal muslimin bi syahri ramadan alladzi wa'ada lana walil muslimina fihi bijaziril sawabi wa 'azimil ghufran. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman wa sayyidil akwan sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa ahbabihi ahli sidqi wal irfan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiyul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Wa qala aidan ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa qala aidan ad-du'a'u silahul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, jamaah majlis Ramadan yang mudah-mudahan kita seberataan mendapat curahan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman memperbanyak mengucap dan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana senantiasa berkenan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita segenap hamba-hambanya. Bil khusus nikmat panjang umur, sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya. Tentunya tidak lain tidak bukan di saat kita menerima nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala seiring harapan dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmatnya. Dan kita berharap pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa semoga apa saja yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah atau jalan
untuk mendekatkan diri kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan dari awal bulan suci Ramadan sampai saat ini dan sampai akan datang. Mudah-mudahan Allah ridha dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kepada para sahabat, kerabat, zuriat serta sekalian umat beliau. Mudah-mudahan dengan berkat niat tulus ikhlas dari dalam lubuk hati sanubari kita sabarataan untuk senantiasa bermutabaah kepada beliau atau mengikut dengan segala hal ihwal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaat daripada beliau, pun mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Ayat Al-Quran yang berbunyi ud'uni astajib lakum, yang maknanya adalah berdoalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti akan aku kabulkan terhadap apa yang kalian minta kepadaku. Ini ayat merupakan perintah kita kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang kita hajatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, kata Allah, ketika kamu berdoa kepadaku, kamu mohon kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Lantas satu kaum atau kelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar turunnya ayat ini. Kemudian mereka mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya Rasulullah, Allah telah perintahkan kami untuk berdoa kepadanya, tapi kapan waktunya kami berdoa kepada Allah? Ya, sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apabila waktunya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kan dalam sehari semalam ini selama 24 jam. Kita perlu tahu apabila kapan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kata mereka, apakah Tuhan kita itu jauh maka mesti kita panggil, ataukah Tuhan kita itu dekat maka kita langsung bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah beberapa pertanyaan yang disodorkan oleh sekelompok sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar turunnya ayat ud'uni astajib lakum. Yang pertama, apabila wahai Rasulullah kami harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya memang pertanyaan seperti ini memang sangat tidak layak untuk ditanyakan. Sebab ketika kita bertanya di manakah Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat. Ya kalaulah, apakah Allah tentu parahkah, jauhkah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala posisi Allah? Kalau Allah jauh dengan kita, apakah mesti kita panggil terlebih dahulu, ataukah Allah telah sangat dekat kepada kita maka kita langsung mengutarakan hajat atau keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu Allah turunkan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, itu ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ujar Allah taala, hamba-hambaku menanya tentang aku wahai Muhammad, maka katakanlah aku sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ada nang betakon nah tentang aku, nang kayak apakah, tentang waktunya kah, aku di manakah, seperti itu maksudnya, maka katakanlah wahai Muhammad fa inni qarib, maka sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka minta kabulkan kepadaku terhadap doa mereka, dan hendaklah beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, ini ayat, kalau kita buka lembaran ayat Al-Qur'anul Karim, maka posisinya kurang lebih tidak jauh daripada ayat perintah berpuasa. Coba pian buka lembar ayat Al-Quran, di atas atau sebelumnya ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kada jauh di bawahnya bersambung dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa artinya? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita di bulan suci Ramadan bahwa kita mestinya memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Ini erat kaitannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an bukan tanpa hikmah. Ada rahasia yang sangat besar yang Allah isyaratkan kepada kita. Kenapa ayatnya kada jauh? Artinya bulan suci Ramadan adalah tempat yang sangat mustajab, tempat yang sangat tepat bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini perintah Allah. Jadi bukan sekedar hanya kata-kata biasa, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala enggan, atau bahasa kasarnya kadahakun memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan. Nya macam-macam pian orang kada berdoa tak. Nah, di antaranya ujarnya, aku mengucapkan dengan lisanku bapadah ini minta itu, kada bersuara kin Allah taala tahu hajat. Kada usah bersuara, kada usah minta. Kemudian lagi kada usah lagi mengangkat tangan, pokoknya kada bersuaraan, kada berpinta-pintaan, Allah telah tahu hajat. Apa hajatku Allah tahu, kalau sudah pinta-pinta. Nah, ini apa artinya? Ketika kita bersikap demikian, nah secara kada langsung kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan sombong? Allah sudah memerintahkan kepada kita, ini merupakan kesempatan mulia bagi kita, sekaligus Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita diberi kesempatan kada hakun memanfaatkan kesempatan? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain kada hakun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan tadi, ini secara kada langsung kita telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mau. Seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengurangi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti kita mencelupkan jarum ke air lautan. Lihatlah kata Rasulullah, seberapa yang menempel di jarum itu. Inilah gambaran karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada semua kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada suah habis, tapi ada syaratnya. Kada mau kita mestinya berdiam saja. Misalnya hendak duit kada bawa padahan, ya kalau berdiam saja. Misalnya kita aja lawan manusia datang ke rumah orang padahal niat hati, hasrat hati mulai rumah hendak menjang duit lawan orang. Tapi datang ke rumah orang bersuara kada, berpada-pada napa-napa kada, berdiam aja. Maulah kira-kira dapat. Nah, itu secara akalnya aja. Allah Subhanahu wa sebenarnya maha tahu. Memang Allah telah maha tahu, maha mengetahui, maha mendengar. Walaupun kita akan mengucapkan dengan lidah kita, kada berkata-kata ini dan itu, Allah telah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Memang sebenarnya kayak itu juga, Bang. Tahu ya Allah bepadah kadakah, tapi alangkah mulianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita pertama-tama menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulannya sudah mulia, maka orang yang berdoa di bulan Ramadan pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lewatkan kayak itu aja. Jadi kalau kita hendak apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
mesti melalui syarat-syaratnya. Di antara syaratnya bepadah makam dahulu. Bila kada bepadah kan diberi Allah Ta'ala. Jangan terlalu manja Allah Ta'ala kita. Kalau bepadahan hendak minta beri aja langsung. Dan orang yang meminta pun, nang bersuara pun, nang bepadah ini dan itu pun belum tentu diberi, apalagi nang kada bersuara. Nah, pertama kita secara syariatnya, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa nang baik. Kita munajat kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya ada pulang adab-adabnya. Adab-adabnya ketika kita ada hajat lawan orang, kan ada adabnya. Kada langsung kalau leh, misalnya hendak minjam duit kepada orang tadi, datang ke rumah orang, katuk lawang, langsung apa dah, assalamualaikum, waalaikumsalam, napa jurang, butang duit ya. Karena mau kayak itu bang, kita mengutarakan hajat lawan manusia aja ada adab-adabnya. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kita jaga adab-adabnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab kadangkala kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kada mesti harus dikabulkan seitu seini, kontan bila berdoa langsung kabul, itu kah kada juga. Nah, kenapa kada ada kayak itu? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kapan Allah harus mengabulkan doa kita. Sama bacaannya, sama doanya, sama amalannya, tetapi nang saikong kabul, nang saikong kada. Nang saikong cepat doanya diijabah Allah Ta'ala, nang saikong agak terlambat, nang saikong kada dikabulkan sama sekali. Bukan Allah Ta'ala ingkar janji. Allah Ta'ala kada pernah ingkar janji kepada kita. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, bila ikam hakun berdoa aja kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Kita jangan coba-coba mengatakan Allah telah ingkar janji. Di mana janji Allah? Mau menuntut kepada Allah, padahal nang kesalahannya kembali kepada kita. Iya, jangan protes kepada Allah. Makanya kan di buku-buku doa itu dipadahkan orang, kita jangan misalnya istilah kasarnya menghakimi Allah. Bila berdoa hendak langsung kabul, tapi koreksi diri kita. Kesalahannya bukan pada Allah, bukan pada siapa-siapa, tapi kesalahan ada pada diri kita sendiri, sehingga Allah Ta'ala kadangkala Allah tahan itu doa daripada kita. Allah mendengar, tahu ya Allah Ta'ala, cuma Allah Ta'ala kada dikabulkan. Ada yang beri Allah Ta'ala sedikit dahulu, ada yang banyak langsung, ada juga yang kada diberi sama sekali. Nah, kalau kita mengatakan di manakah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadilan itu artinya nambangaran adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil itu kada mesti sama. Ya, Allah Ta'ala Maha adil. Kenapa lain-lain? Nah, itulah rahasia Allah Ta'ala. Nang kadangkala bisa kada kita pahami. Ini rahasia atau hikmah yang Allah simpankan buat hamba-hambanya. Nah, apa kesalahan kita? Macam-macam kira-kira, sehingga doa kita kadang-kadang diperlambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi disebutkan dalam riwayat, ketika ada seorang hamba Allah Ta'ala yang beriman, kata Rasulullah, Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikatku, siapa nama doa? Jangan malaikat, ya Allah lapor nama doa si Ano, ini orangnya. Orangnya baik banget, orangnya pak ibadah, orangnya ahli zikir, ahli salawat, banyak banget amal ibadahnya. Kata Allah, tahan. Apa inya minta? Inya malaikat minta ini, minta itu, jangan diberi. Nah, kenapa kada diberi? Tapi giliran orang yang berdoa, tapi orangnya ahlul maksiat, banyak punya dosa, siapa aja Allah Ta'ala, wahai malaikatku yang meminta. Kata malaikat, ya Allah, si fulan bin si fulan, tapi orangnya penuh dengan lumuran dosa dan maksiat. Ya Allah Ta'ala, beri langsung. Kenapa soalnya demikian? Seharusnya menurut akal kita, ya orang yang beriman, pak ibadah, ahli zikir, ahli salawat, itu orang pertama menurut kita. Tapi menurut Allah lain. Kenapa orang yang maksiat, nambah dosa, malah dicapatakan doanya kepada Allah Ta'ala? Orangnya sembahyang kada, gawian membala-bala, cuma tanyaman hidup ada seorang. Udah awak sehat, gagah, harta banyak, duit banyak, sembahyang maka kada. Kenapa ini? Apa rahasianya? Ternyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, tahan apa yang mereka minta, karena aku sangat cinta, sangat senang dengan mendengar suaranya. Allah ketujuh mendengar suara hamba Allah yang beriman. Dia takkan dulu jangan bahasa kita nih, jadi bari-bari dia takkan dulu. Biarnya berdoanya mandu-andu apa di doa-doanya.
Disambatnya dulu, minta apa? Punya biarakannya dulu. Tapi giliran orang yang ahlul maksiat ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bari ya taala karena aku kada senang mendengar suaranya. Nah, inilah bukti kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ahli taat, ahli zikir dan salawat serta amal ibadah lainnya, orang yang maksiat pun dengan kasih yang Allah Subhanahu wa taala, Allah beri apa yang ia minta. Nah, tetapi kalau orang yang beriman, kalaupun harus ditahan oleh Allah Ta'ala, doanya akan dikabulkan. Ini insya Allah Allah simpankan buat kehidupan akhirat. Makanya kan nasib manusia ini ada beberapa macam. Ada yang hidupnya di dunia nyaman, di akhirat sakit. Ada yang sakit badahuluan di dunia, dan di akhiratnya nyaman. Ada yang nyaman di dunia, dan nyaman di akhirat. Ada yang sakit di dunia, sakit pula di akhirat. Pilih aja nak mana kita tuh. Nah, tentunya kan kita pasti ambil yang ketiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu masuk doa aja oleh doa sapu jagat jurang, doa komplit. Nah, hadirin wal hadirat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti mendengar apa hajat dan keinginan yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala, kata Rasulullah, innallaha taala yuhibbul mulhina bid-du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat cinta kepada orang yang banyak berdoa. Sekarang kadang-kadang kita jadi masalah anu guru aja. Ulun doa kalau banyak besi itu-ituannya. Sawalasannya doa, itu terus. Allah Ta'ala kadang muyak lah mendengar. Kadang muyak mendengar, itu harus doa tuh. Jadi kadang-kadang nang muyak berdoa, nang bosan ini bukan Allah, tapi kita sendiri yang berdoa. Sementara Allah Subhanahu wa taala kada pernah merasa bosan meskipun doa kita itu aja. Pian jangan supan Allah Ta'ala. Doa itu guru aja. Zuhur itu pulang doa, asar itu pulang, maghrib itu pulang, isya itu pulang, itu harus tuh. Paling-paling kitanya merasa bosan, tapi Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun doa kita yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kada pernah bosan, kada pernah muyak mendengar doa-doa yang kita minta hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan Allah, maka kita jaga syarat dan adabnya agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata ulama, mesti kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Makanya kan kita berdoa, maka dimulai dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala sifat dan lafaznya kayak apa bentuknya. Jadi yang penting adalah pujian. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kada kau ditinggal-tinggal. Sebab ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila doa kada dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya terhalang, kada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau katakanlah ma'awang-awang antara langit dan bumi, kada sampai ke hadirat Allah dikarenakan kada bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian tanyakan kayak apa salawatnya, terserah pian, yang penting salawat. Anak nah handap kanang panjang kah, nang pakai sayyidina kana kada pakai sayyidina kah, sama aja. Satu tujuannya sama, kita bersalawat memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kada perlu dipermasalahkan. Salawat mana nah handap nah panjang. Jadi intinya yang paling salah itu bukan nah handap nah panjang, tapi nang kada bersalawat. Nah, jadi salawat kepada Rasulullah, baru kita utarakan apa hajat keinginan kita. Sambat saja kepada Allah Ta'ala, napa kamu kita. Nah, kemudian ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surah yang pertama dalam Al-Qur'anul Karim secara tertib, itu surah Al-Fatihah. Dimulai ayat pertama dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah pian segala puji bagi Engkau ya Allah, bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, penguasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Hanyar ihdinas siratal mustaqim. Kada langsung apa kita kapuennya. Jadi bagi kita beradab lawan Allah aja beradab kita.
Ya Allah badep ibaratnya tah nah kayak orang hutang duit atau minjam duit lawan kawan tadi datang kada langsung puennya hutang duit kita kayak itu bang nih macam-macam tuh pujian lah. Nah cuma sebenarnya nanti ditanya tahu paham nih pasti nih tahu sama dangannya dah bilang kakak ini nih tahu dah. Nah pokoknya macam-macam dah. Nah pokoknya anu aja nah pian nih alhamdulillah ada pian nih nah pagar alhamdulillah. Nah karena berkat adanya pian kita di kampung nyaman apa gerak nyaman langgar kita misalnya bersih hambalnya hanyar. Nah dari bulan puasa orang tajamin nah buka puasa tiap hari berkat adanya pian nih pokoknya ulun lihat dari hulu sampai ke hilir dari timur sampai ke barat pokoknya saya kada dapat kayak pian nih alhamdulillah pian untung aja si pian orangnya pemurah sugih pemurah pak ibadah pulang ayam mah makin tak kunci lagi situ kalau kebuka lagi tuh pokoknya asal ada lagi nang kau membantu kami di penelitian nih pas ikong lagi mah aja sini hiam dah ada kau buka sudah dipuji kada ada lagi ya pokoknya ulun lihat kiri kanan nih asal ada kayak pian nah pian ini komplit dah man sudah gagah aja pulang sugih pulang alim pulang dermawan pulang man hiam dah ada kau buka pakai itu dah pasti mengeluarkan dah dipuji sudah ya kalau ibarat anu tuh ya bahasa orang lain target terkunci sudah. Nah ini orang raja pandir bahkan itu mendatangi nak itu supaya kau mengunci orang kau buka lagi itu pokoknya kunci sudah dapat pujian kira-kira karena mungkin kada keluar pasti keluar. Nah kalau kita langsung kira-kira orang langsung cuma balas. Nah pageran jual hajat anu jangan bawa utang duit bilang kada ada duit. Nah langsung bisa itu ibaratnya bila kita langsung maka balasnya pun langsung juga. Lalu pakai track tadi itu dengan hamba Allah Subhanahu wa taala nang bangaran manusia tentunya paham benar belum jauh lagi cuma jangan dipotongkan diri orang pian kalau orang datang ke rumah tuh marah orang kayak tak kita kadang tahu deh awal-awal tuh tahu dah nang pacang ujungnya tuh tahu dah rancak mah dipindah kayak itu misalnya jangan dia banyak loh bapak ibu ungap mohon maaf aja nah iya bilangnya cabuam deh mohon maaf aja masalah kakak itu aku ini perlu juga nah iya satih orang jadi ya tak sampai habis dulu ujungnya pasti ada hajatnya bila orang memuji-muji di balik pujian pasti ada sesuatu nang diharapkan kadang mungkin memuji itu tanpa ada udang di balik batu jadi peribahasa tuh ya kalau nah ini lawan manusia lawan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih apa yang kita lebih penting lagi kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala pujilah Allah dengan sebanyak-banyaknya maka akhirnya kita meminta kepada Allah hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah hanya kepada engkau kami meminta ya apa kami minta pertolongan ihdinas siratal mustaqim hanya kepada ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar nah apa kepada jalan yang lurus hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan satu riwayat dari Imam Syafi'i Al-Balkhi rahimahullahu taala suatu ketika seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala suatu ketika beliau berjalan di kota Basrah daerah Irak lalu berkumpullah orang-orang kan biasanya kayak itu ada ulama ada tuan guru lalu orang mahurung datang ada satu orang mengajukan pertanyaan wahai Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala ujar orang malu baluna nad'u fala yustajabu lana orang sering berbicara tentang masalah doa lalu kenapa sebabnya kami wahai imam wahai syekh rancak kayak berdoa cuma kenapa kali dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kan jadi pertanyaan sudah sesuai lawan kita sudah jadi orang baik perintah Allah kita laksanakan larangan Allah kita tinggalkan cuma doa kadang mau kabul nah jangan kita misalnya bagaimana macam-macam nah cuma koreksi dari kita apa jawaban beliau kata mereka sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ud'uni astajib lakum tadi berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan kenapa di mana letak keadilan Allah coba sekitarnya kenapa kalau mau kamu kabul Allah telah berjanji pasti aku kabulkan apa jawaban beliau simpel ringkas sederhana jawaban beliau kata beliau qad matat qulubukum bi asyrati asya penyebabnya doa permohonan kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya hati kalian telah mati belah hati sudah mati nang kayak apa aja ada pacang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita ketahui
Jangan sampai tak masuk kita di situ. Mudah-mudahan jangan. Nauzubillah min zalik. Penyebab hati mati kata beliau ada 10 macam. Yang pertama, arabtumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian kenal dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sudah kita kenal dengan Allah. Ketika di alam rahim sudah berikrar bahwa kita bakal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, tapi tidak pernah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab. Hanya satu ini sudah banyak, sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala nang sudah kita lalai di poin yang pertama ini. Arabtumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalau dilihat KTP-nya Islam, orang Islam, orangnya beriman, tapi kada menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini apapun yang dia minta dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah beri, ini semata-mata bukan Allah kasih sayang, tapi barangkali kemungkinan besar adalah istidraj, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita seringkali banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Setiap hari baca Al-Qur'an, tapi banyak yang hamba Allah Subhanahu wa taala nang kada mengamalkan dengan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kita perlu juga tahu tuh membaca, jangan cuma membaca aja kita nih, tahu juga tahu maknanya apa, kira maknanya tuh. Makanya ulun ingat dulu ada di Indonesia nih nang baungkara hendak mengubah bacaan sembahyang kah dengan bahasa Indonesia. Sehingga ada juga hikmahnya nih. Nah, arti hikmahnya bagi kita selama ini memang benar, kadang-kadang sekian banyak kita yang sembahyang ada memahami apa yang kita baca. Nah, makanya hikmahnya dari situ, berarti kita harus berusaha memahami apa yang kita baca. Karena yang jadi apa kita nambah ungkaran tadi lantaran ujiannya bila membaca bahasa Arab, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kada paham juga isinya, lebih bagus bahasa Indonesia aja. Nah, ini memang kalau sesuai pandangan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi nya baungkara tadi ada dua hikmahnya. Hikmahnya bagi kita, lalu kita introspeksi diri, memang benar aku selama ini memang kada paham apa yang aku baca. Mulai Fatihah kita berusaha. Napa maknanya nih? Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terus kita rukuk, terus kita sujud, maka kita memahami apa yang kita baca. Napa gara maknanya, napa gara anunya, rahasia-rahasianya. Nah, berusaha kita sedikit demi sedikit untuk memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, itta'aitum hubbar Rasulillah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Sekian banyak kita mendengar petuah ilmu agama, orang ceramah, orang menyampaikan ilmu, banyak aja bilang ini sunnah Rasulullah, ini gawian Rasulullah, tapi kita kada pernah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah pernah mengatakan, ujar Rasulullah, ini di akhir zaman kita memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seperti mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Hanya satu sunnah Rasulullah. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa memegang sunnahku ketika umatku telah rusak, kata Rasulullah, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Artinya memegang itu artinya mengamalkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi artinya kita mendengar pembacaan, mendengar ceramah, setiap ada sunnah Rasulullah, kalau kita mengerjakan maka mudah-mudahan kita kerjakan dengan segera. Kalaupun kita kalau bisa mengerjakan, maka niatkan dalam hati kita akan mengerjakan kalau ada kemampuan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Minimal ketika mendengar misalnya amal Rasulullah kayak ini, gawean Rasulullah kayak ini, ibadah Rasulullah kayak ini, maka minimal kita, ya Allah, mudah-mudahan ulun engkau berikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kada ada niat. Nah, apa yang bisa kita kerjakan sunnah Rasulullah banyak aja Rasulullah gawean kebaikan banyak, tapi al khairu katsir wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak, namun yang mengerjakan kebaikan itu sangat sedikit. Nah, mudahan kita termasuk yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sehalus apapun kebaikan lebih di bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya berlipat ganda. Yang keempat, penyebab hati mati, mengaku bermusuh dengan setan wa ata'tumuhu, tapi kalian malah mentaati dengan setan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah taala inna syaitana lakum adu.
Syaitan ini sudah dicap oleh Allah Ta'ala, mandatnya apa? Musuh kita. Jangan dijadikan kawan. Nah kayak apa aja syaitan tuh harapnya tipu dayanya, nangaran musuh ada kau ubah. Inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuan syaitan adalah menjerumuskan apa aja kita kelompoknya kepada neraka jahanam, azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Ikam Jasidin mengaku hendak masuk surga. Kalau ditanya Ikam hendak masuk surga masuk neraka kah? Pasti kita mengatakan pasti hendak masuk surga. Walam ta'malu bih, tapi kita pernah mengamalkan amalan untuk menuju surga Allah Ta'ala. Dengan kata lain, kada pernah berusaha untuk mendapatkan tiket menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kira-kira disebutkan ada satu sabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini tiket surga. Sebarkan ucapan salam, assalamualaikum. Nah, di mana aja kita bertamu nih, assalamualaikum. Kalau sahabat Rasulullah tahalat batu assalamualaikum pulang. Itu batu di Arab Pak, kalau batu wadah kita ini halus, macam kawan muyaknya assalamualaikum taros, hanya tak kulit assalamualaikum pulang. Di Arab kan ganal batu berupa gunung. Tetamu pulang assalamualaikum. Nah, jadi kita amunnya kau kita memulai, siapa orang memulai artinya orang menunjukkan kepada jalan kebaikan. Kalaupun orang mengucapkan salam, maka wajib hukumnya kita untuk menjawab. Bila kada menjawab, apa hukumnya? Dosa. Saya mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Umpama orang masuk di lawang nih, assalamualaikum jurang. Nah, ada yang menjawab seikong aja, ini sudah gugur kewajiban. Cuma mana bagusnya kira-kira yang banyak menjawab, lawan yang sedikit menjawab. Ibarat apa aja kita makanan apa istilahnya tuh sabuting dibagi berataan, lawan berataan masing-masing berisi. Nah, pikiran pian tak banyak menjawab assalamualaikum salam. Ini aja karena tahu hukumnya, saya ikut dan jagoro aja gugur kewajiban sudah. Ada yang masuk assalamualaikum, saya ikut seorang waalaikumsalam, kalian berdiaman sih. Nah, alangkah bagusnya kita menjawab, dia dapat bagian pahalanya. Nah, kemudian yang pertama sebarkan salam, yang kedua wa'at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang lain. Lebih-lebih kayak di bulan puasa nih, kita menjamu orang, membukakan puasa. Wa'at'imut ta'am, jamulah orang lain. Wasilul arham, sambung tali silaturahim, seperti kita nih contohnya ini silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di tengah malam, di saat orang tengah tidur, maka kamu akan masuk surga Allah Ta'ala dengan selamat. Ini tiket menuju surga. Kemudian selanjutnya, kalian ingin selamat dari api neraka, kata beliau, tapi malah menjerumuskan ke dalam api neraka. Yang ketujuh, kalian mengatakan mati itu benar, tapi tidak pernah bersiap untuk menghadapi yang namanya kematian. Yang kedelapan, kalian sibuk memikirkan aib, kekurangan orang lain. Setiap hari kaiban orang dipikirakannya, disebarkannya, tapi tidak pernah kita sibuk dengan keaiban kita sendiri. Yang kesembilan, kalian sering memakamkan orang yang meninggal dunia, tapi tidak pernah mengambil iktibar bahwa kita kelak juga akan seperti mereka. Dan yang terakhir kata beliau, kalian makan nikmat Allah, merasakan nikmat Allah, tapi tidak pernah bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-10 macam penyebab inilah yang menyebabkan hati kalian mati, sehingga doa apapun yang kalian kumandangkan, serukan kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tambahannya, sebagai sabda Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan, ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orangnya penampilannya Masya Allah tabarakallah, awaknya penuh debu, rambutnya acak-acakan, menengadahkan tangan kalau ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Oh, ini kan kayak gambaran orang ini kalau tahu sendiri lagi sibuk menjawab pada Allah, itu pun kalau dikabulkan Allah juga. Kenapa kalau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghuziya minal haram fa anna yustajabu lidzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengandu-andu berdoa tadi sampai lupa dengan dirinya sendiri, ya Allah ya Rabbi ulun minta ini minta itu, tapi kalau dikabulkan Allah sementara makanannya haram, minumannya haram, dan darah daging tumbuh daripada barang mahram, maka tidak akan dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian maka dia tuntut apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan apa-apa yang sekiranya akan menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga makanan dan minuman kita,
Kemudian lagi memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan hati kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa dan permintaan kita, terutama dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian kiranya yang sampaikan pada tausiah subuh hari ini, mudah bermanfaat bagi ulun dan pian sabarataan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna fa'alna warzuqna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana jam'ahu tafarruqana bi tabarra'u ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahrum wa la matla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadhil rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.